Baik, jumpa lagi dengan saya Adam Puspabuana untuk judul yang sama tapi dengan aplikasi yang beda. Oke, sekarang kita akan membuka aplikasi Open CV Face Recognizer. Oke, kita klik tab Open CV Face Recognizer. Oke. OpenCV Face Recognizer ini sudah dicoba oleh teman saya, Pak Amril, dan terbukti sudah sukses dan berhasil mendeteksi wajah dari training wajah yang ada dan dites dengan beberapa wajah. Apakah wajah yang dites ini dapat dikenal sesuai dengan yang kita sudah simpan di dalam folder training untuk wajah itu. Oke, di sini OpenCV Face Recognizer sudah terbuka. Kita lihat scriptnya. Oke, kita bisa lihat di panel sebelah kiri dari NetBeans ini. Kita buka folder projectnya. Kita klik face recognizer nya, kita set as main template untuk mempermudah di dalam running file. Baik, di sini adalah sama seperti template matching. Saya sudah add semua library yang dibutuhkan. Oke. Untuk aplikasi ini kita akan lihat foldernya. Oke, di dalam folder res ini terdapat satu image yang akan kita tes atau kita coba untuk kenali sesuai dengan image yang ada di training folder. Oke, sebelumnya ini diberi nama Adam.jpg. Sebetulnya namanya tidak terpengaruh, asalkan image yang akan kita tes ini betul-betul ada di dalam folder training untuk dalam folder image itu. Oke, kita akan lihat folder image yang kita jadikan untuk training data ada di dalam folder car ini. Oke, saya beri nama folder car ini satu strip nama image.jpg. 1, 2, 3, 4, dan 5 ini adalah label untuk mendeteksi image ini
memiliki nama atau label untuk dikenali. Jadi aplikasi ini tujuannya bukan untuk mendeteksi objeknya di dalam image, tapi untuk mengenali dengan image yang sama bentuknya namun berbeda fitur yang lain, memiliki label yang berbeda, dia akan mendetek mobil yang kita akan tes sesuai tidak dengan nama yang ada dalam folder training ini. Oke. Kita kembali lihat skripnya. Oke. Baik, kita lanjut mengenai penamaan yang tadi saya berikan untuk image di dalam folder car tadi. Oke, di sini sudah ada petunjuk untuk memberikan label ya, untuk memberikan label atau nama dan ditambah strip dan juga nama filenya. Untuk penamaan ini gunakan hanya untuk mendeteksi dengan tipe numerik saja. Seperti sini, image dengan nama John Doe dengan dua image yang berbeda tapi dikenali sebagai John Doe. Di sini diwakili dengan angka 1. Begitupun seterusnya. Oke, string training directory adalah yang tadi saya buka, directory yang berisi image ya. Sedangkan test image ini adalah image yang akan kita coba kenali dari folder yang ada dalam training image ini. Oke, mengenai ekstensi filenya bisa berbentuk JPEG, BGM ataupun PNG. Oke, di sini image yang ada akan dikenali dan di convert ke dalam fungsi cv_32sci dalam ASCII dan memuat semua label-label yang ada di dalam image training directory tadi. Oke, split \2 dia akan mengenali bila image test image itu memiliki path yang berformat \. Oke, di sini sebenarnya kita menggunakan fungsi create feature face recognizer dan ini sudah berhasil dicoba ke dalam bentuk wajah. Baik, untuk pengenalan wajah di sini saya simpan dalam folder training muka. Ini adalah bentuk-bentuk wajah dalam bentuk grayscale ya. Saya beri nama Alex 1, 2, 3 dan ini sudah dicoba oleh teman saya berhasil. Oke, sekarang kita mencoba dengan image lain selain wajah. Saya coba dengan car. Oke, syarat untuk melakukan pendeteksian ini syaratnya adalah memiliki size yang sama. Di sini size-nya 100 x 40 pixel. Oke, di sini juga dan oke.
Di sini saya hanya mengambil 5 image sebagai contoh. Anda ingin menggunakan 100 image lebih baik. Syaratnya adalah grayscale dan memiliki size picture yang sama. Oke, begitupun dengan image yang akan kita gunakan untuk tes. Ini juga harus sama grayscale dan same size. Ini 100 kali 40. Oke, kita lihat lagi scriptnya. Baik, sudah terbuka lagi script dari CV Face Recognizer ini. Oke, untuk mendeteksi image lain, kita tetap sama menggunakan fungsi Create Feature Face Recognizer. Oke, kita membuat nama baru Face Recognizer ini, lalu dia akan dilakukan fungsi train. Artinya kita akan mentrain semua image di dalam folder car tersebut sesuai dengan labelnya dan kita akan memprediksi sesuai dengan test image yang akan digunakan. Oke, dan akan di output atau ditampilkan hasilnya berupa predicted label. Jadi akan tampil labelnya. Oke, yang kita akan gunakan ini, coba kita sekarang tes. Oke, sudah tampil outputnya, predicted labelnya 5. Kita akan lihat. Oke, apakah image ini memang sesuai dengan image yang ada di dalam training foldernya. Di sini saya kasih nama Adam.jpg, namun kita lihat di lihat di dalam folder car tersebut apakah memang matching. Oke. Oke, ternyata testing image-nya matching dengan image dengan label 5. Oke, di sini sudah bisa dibuktikan bahwa dengan fungsi yang sama, walaupun untuk menghasilkan atau mempredik label wajah, tapi bisa digunakan untuk image-image selain wajah, asalkan 2 syarat, yaitu grayscale dan size-nya sama, dan ikuti aturan untuk penlabelannya. Oke, selamat mencoba. Baik, saya akan jelaskan sedikit mengenai OpenCV Face Recognizer ini. Oke, script dalam OpenCV Face Recognizer ini adalah menjawab untuk aplikasi yang sebelumnya kita telah dites atau diberikan contoh oleh dosen Pak Wansen mengenai bagaimana kita mengambil fitur dari sebuah image,
yaitu menggunakan SVM support vektor mesin. Oke, di sini ada file OPCV yang sudah dibuka. File ini adalah file yang dijadikan contoh sebelum saya menganalisa dan melakukan percobaan pada file OpenCV Face Recognizer. Oke, pada file ini Pak Wansen memprediksi untuk huruf Braille. Ya, di sini terdapat 6 image yang ditulis setiap dengan menggunakan face image 3x2 pixel, tapi diterjemahkan dalam bentuk 1x6. Oke, dan dikonvert menggunakan fungsi yang sama cv_32ci, dan ini akan menerjemahkan 6x6 pixel, dan setelah mengambil poin pixelnya, dia akan membuat label dari setiap image tersebut, membuat labelnya dengan format float. Untuk image A, label A itu -1.0f, lalu memasukkan labelnya ke dalam image. Oke, yang jadi pertanyaan untuk melakukan ini, bagaimana kalau pixelnya itu besar, tidak 3x2 tapi 100x40 yang tadi dicoba. Oke, dan juga bagaimana membuat tidak kita menampilkan seluruh pixelnya di dalam script atau coding ini, karena itu menjadi suatu masalah. Oke, oleh sebab itu, dan di sini tidak tidak membuat ke dalam bentuk XML, tapi sudah dalam suatu fungsi khusus. Oke, oleh sebab itu aplikasi OpenCV Face Recognizer ini menjawab masalah yang ada dalam aplikasi sebelumnya, OPCV.java. Oke, demikian Pak Wansen, saya menganalisa aplikasi yang sudah Bapak berikan, bagaimana menerjemahkan atau mentraining banyak image dalam suatu folder dengan satu image yang kita tes. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi saya dan bisa memberikan nilai terbaik, khususnya di mata kuliah Computer Vision. Saya merasa masih banyak kekurangan, kelemahan, dan saya akan coba lebih mendalaminya. Semoga bisa jadikan tesis. Terima kasih.